Hai, gimana kabar kalian? Puasa udah dapat berapa hari ya? Semoga tetap semangat sampai akhir. Nah, sesuai di judul, aku akan membahas tentang clubbing, tentang klub malam, tentang permabukan duniawi, ya kan? Ini saat yang tepat untuk membahas tentang permabukan duniawi. Karena di video yang pengalaman clubbing pertama kali, ternyata masih banyak orang-orang yang komen, "Mbak, aku belum pernah masuk ke tempat itu. Mbak, aku belum pernah." Ternyata masih banyak orang-orang seperti itu di umur mereka yang udah lumayan tua gitu menurutku. Nah, kali ini aku akan bahas tentang hal-hal apa aja sih yang perlu kalian tahu dan perlu kalian perhatikan ketika kalian mau ke klub. Buat kalian yang belum pernah dan nggak pernah, kalian harus tahu ini. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku research, dimana mungkin kalian biasanya masuk ke klub untuk mabuk, jackpot, tengsyang, blackout, dan sebagainya. Tapi aku pernah masuk ke klub nggak minum sama sekali. Cuman untuk mengamati gerak-gerik, mengamati apa yang sebenarnya itu dibutuhin ketika masuk ke klub, apa yang harus dipersiapkan, dan sebagainya. Selain stamina dan kalian harus sehat, ya kan? Dan sebelum kita mulai yang pertama, jangan lupa follow Instagram gue yang ada di sini. Jangan lupa cek description box. Kita mulai aja. Kalau kamu mau ke klub di daerahmu, dimanapun kamu berada, kalian harus tahu dong, kalian kan mau menuju ke klub yang mana, ke A, B, C, D, daerah selatan, daerah timur, utara, dan sebagainya. Yang pertama harus kalian perhatikan adalah duit. Gak mungkin kalian mau ke klub itu nggak ada duit, kecuali mental kalian adalah mental bungkusan yang ya udahlah kesana dulu aja, nanti biar dibungkus. Kalau cewek-cewek itu kan kadang ada pokoknya ada flyer yang bilang free entry for ladies gitu kan. Jadi untuk cewek-cewek ada yang gratis masuk, tapi untuk cowok-cowok kalian harus siapin duit, kecuali mental kalian adalah mental yang nunut teman. Mental kalian adalah masuk nanti minta-minta di table orang yang ya sampah intinya. Kalau kalian emang mau masuk ya kalian harus punya duit. Karena ada beberapa klub yang masuk aja bayar, cuman masuk aja bayar, Dan kalian di sana nggak mungkin toh ya poso pengombe banyu keran, banyu kamar mandi kan rak mungkin. Kan mesti tuku ombe, rak ketang Poca Green Tea ya. Familiar dengan nama Poca Green Tea ya kan? Seenggaknya buat kalian beli minum sendiri, atau mungkin soda, atau mungkin Poca Green Tea itu tadi, atau mungkin teh anget tawar ya. Kerasa naik klub, naik tuku teh anget tawar. Yang pertama uang. Karena apa? Karena semuanya butuh duit. Kalian beli itu pasti bayar pakai uang. Kalau kalian berangkat nggak naik mobil atau motor pribadi, kalian pulang pakai transportasi online. Itu semua butuh duit. Bawa handphone, bawa duit, dan jaga barang bawaan Anda sendiri. Karena apa? Di klub itu gelap. Bahkan kalian jalan aja nggak bisa secara jelas lihat lantainya kayak gimana. Tapi ya udah, karena gelap jadi kalian harus perhatiin barang bawaan Anda. Karena kamu bawa duit, pasti bawa, atau mungkin bawa ATM, bawa dompet, handphone, tas, jangan sembarangan ditaruh terus kalian pergi, ya kan? Itu yang pertama. Itu yang paling apa ya? Dasar, yang paling aman, yang paling enteng, yang perlu kalian perhatiin. Yang kedua, kalian jangan lupa bawa KTP. Ini berkesinambungan sama yang pertama, karena kalian bawa dompet, jangan lupa bawa KTP, identitas, karena kita semua nggak tahu. Siapa tahu ada gerebekan di situ, atau siapa tahu kalian lupa, duitnya kurang dan nggak bisa bayar, bisa ninggal KTP mungkin kayak gitu loh. Dan kalau misalnya ada razia apapun tuh kalian jelas aman karena kalian bawa KTP. KTP itu penting teman-teman. Sebenarnya nggak cuma ke klub aja, kalian keluar rumah sejengkal, selangkah aja itu perlu bawa KTP. Mungkin kalian tiba-tiba kena angin, wes otakmu hilang, ingatanmu hilang ya kan. Terus orang-orang mengenali kamu, balikin kamu ke rumah dengan apa ya? Dengan KTP itu tadi. Identitas tuh bukan dengan handphonemu wes larang, HP boba ora, kelambimu larang ora, tapi KTP. Itu kenapa kalian harus bawa KTP, gak cuma di klub tapi di semua lokasi. KTP itu penting. Kalau kalian tiba-tiba pulang kecelakaan, kalian kesasar, kalian pingsan, ditabrak orang, pokoknya ada adegan-adegan atau tragedi yang nggak bisa kita bayangin, yang nggak bisa kita prediksi tiba-tiba kejadian. Nah, KTP ini tuh sebenarnya nolong kalian, buat orang yang nemuin kalian bisa balikin ke kalian gitu loh. Amit-amitnya kalian lupa ingatan, aku siapa, aku di mana nggak tahu, kalian bawa KTP itu loh. Ada orang menyepelekan itu. Baiklah, yang berikutnya adalah pakaian yang kalian kenakan, outfitnya, kalian mau pakai baju apa ke situ. Karena klub itu dibuat dingin,
karena namanya minuman keras, kalau kalian minum itu pasti menghangatkan tubuh. Nggak mungkin kamu ke klub pakainya gaun pesta yang panjangnya 2 meter kemana-mana, tidak soek kabeh. Jadi kalian tetap harus menyesuaikan, tetap ngutek pakai bajunya. Atau mungkin kalian juga harus tahu, misal kamu mau ke klub ini ternyata di sini lagi ada acara dan itu bertema, bajunya harus ini, temanya ini. Nah, kalian harus tahu itu. Tapi rata-rata kalau klub nggak ada acara, maksudnya yang biasa-biasa aja ya kalian pakai sewajarnya aja, yang penting pakai sepatu. Karena ada beberapa klub yang tidak memperbolehkan orang masuk kalau pakai sendal. Yang santai-santai aja. Intinya kalau ke klub itu kan kalian mungkin joget-joget, minum apa segala macam, banyak orang, sek-sekan mungkin. Ya kalian tahu lah harus pakai pakaian apa. Nah, buat kalian yang mau ke klub, sebenarnya di klub itu nggak ada nih peraturan yang bilang nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh pakai celana ini, nggak boleh pakai sepatu ini, nggak ada. Lebih dibebaskan karena apa yang kalian pakai itu balik ke kalian sendiri, nyaman nggak kalian udah gitu doang. Dan buat kalian jangan pernah mengomentari pakaian atau outfit orang yang ada di klub. Karena ya itu terserah mereka, mau mereka pakai yang mini, mau mereka pakai berukutan, mau pakai jas hujan, terserah mereka. Kalau kowe mengomentari orang neng kono goni, daripada otakmu pecah, mending kowe bodoh amat mereka mengganggu apa ya kan. Yang penting kamu perhatikan dirimu sendiri, nyaman nggak kamu pakai ini. Kalau kamu datang ke klub, mau minum, mau joget-joget, nyaman nggak kamu pakai baju yang kamu pakai sekarang gitu loh. Yang berikutnya, hati-hati sama orang yang baru dikenal. Karena rata-rata semua orang di klub itu hampir semua ramah. Hampir semua, oh iya minum, ramah, ngerti nggak? Tapi kita nggak tahu maksudnya mereka apa, tujuannya apa, otak mereka untuk ramah sama kita apa. Nggak semua orang baik dan nggak semua orang jahat. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya, kalian harus menjaga diri. Jangan mudah begitu kalian dibagiin, oh iya, terus tiba-tiba dibungkus. Pokoknya hal-hal yang negatif semacam itu tuh bisa terjadi dengan mudah di klub. Pokoknya intinya hati-hati sama orang yang baru dikenal, lebih aware. Kalau di klub itu lebih mending negative thinking dulu aja. Karena pertama gelap, itu yang kelihatan mata adalah tempat itu gelap dan nggak sejelas kalian lihat. Kalian bisa lihat apapun. Kalau di kamar itu kan padang ya, di sana tuh gelap, lampunya juga yang kadang jebret, kadang goyang-goyang dan sebagainya. Belum lagi kalau kalian mabuk gitu kan, gelas kalian dimasukin apa juga kalian nggak tahu, gelas kalian campurin minuman apa juga kalian nggak tahu. Jadi lebih baik kalau di tempat kayak gitu, lebih baik untuk negative thinking dulu daripada positive thinking. Oke, nyambung dari yang sebelumnya ya. Jaga barang bawaan Anda, dompet, tas. Selain rawan hilang, dicolong, atau tiba-tiba digesein buat bayarin orang kartu kredit atau kartu debit kalian, tas, dompet, kantong itu bisa dimasukin narkoba. Ngerti? Tiba-tiba ada gerebekan, kamu nggak pakai narkoba tapi barang buktinya ada di kamu. Itu kenapa kita harus lebih negative thinking ketika ada di klub. Barang bawaan, selain barang bawaan apa? Gelas minuman, botol minuman yang kamu beli dan mau kamu minum. Sempat viral Reinhard Sopo gue jenenge, yang di luar negeri dia pakai obat bius. Bahayanya di situ. Ada oknum-oknum yang nggak sebaik itu yang tiba-tiba ngasihin kalian obat bius, tiba-tiba dibungkus, besoknya kamu bangun udah nggak inget apa-apa, ternyata kamu udah diapa-apain. Aku nggak mau nyebut ada di mana dan oknumnya siapa, tapi itu sering terjadi di klub malam dan kalian nyeselnya ketika apa? Ketika udah sadar, cocok teh aku dingin kayak, tapi kalian nggak tahu itu tuh siapa yang ngelakuin. Nah, itu kenapa kalian harus negative thinking sama orang yang baru dikenal. Kenapa kalian harus negative thinking sama keadaan di situ? Kalau di luar aja kalian dikasih minum sama orang yang nggak dikenal aja, kalian tetap negative thinking, nggak ketang iki banyune resik rak ya, iki banyune ngene rak ya, atau iki penyakitan rak ya, iki dicampuri apa rak ya. Apalagi di tempat seperti itu gitu loh. Mungkin untuk kalian yang polos-polos aja nggak mikir sampai ke situ. Nah, makanya ini tak kasih tahu. Ini yang harus kalian perhatiin. Barang bawaan, obat bius yang dicampurin di minuman kalian. Intinya kalian harus waspada karena itu pertama tempat gelap. Takutnya ada orang-orang tertentu yang nakal terus nyelipin narkoba di dompet kalian, ada geledahan kamu kena. Yang berikutnya ini yang sering disuarakan tapi banyak orang tuh tidak peduli karena menurut mereka ini keren. Kamu harus tahu kapan kamu berhenti minum. Kalau remaja, dewasa awal nih, cek nom-nom, banyak minum keren.
Mabuk itu keren ora su. Mabuk ki nyusahke bangsat. Minum ya oh. Aku kuat ngombe apa wae yo tos apa segala macam. Tapi kesajan ki kowe rak kuat gara-gara apa? Gengsi, gara-gara apa mungkin diajak kancamu ayo to dicekoki. Kalian harus tahu kapasitas kalian, limit diri kalian. Kapan di saat kamu itu nggak kuat minum tuh kamu harus tahu. Nggak terus kowe nek oke ngombe, terus kowe keren enggak, endingnya tuh nggak baik. Kalian banyak minum, muntah, black out yang nggak bisa ngapa-ngapain nyusah kayak koncomu. Yo nek koncomu apik kowe dibopong tokok mobil balik ke omah. Nek ora digletak kene kono karepe kepidak-pidak karepe. Alah wis lah jarke wae meh muntah ya awakmu dhewe kayak meh piye dijar-jarke piye. Kalian nggak mikir sampai ke situ. Yang kalian tahu apa? Minum banyak adalah keren ora goblok kita kayak reti nggo kowe. Ketika kalian minum dan nggak tahu limit diri kalian dan kalian nggak tahu kapan harus berhenti minum, kalian nyusahin kampungan, ngerti rak kowe. Ojo terus dianggap nek ngombe iki keren ora goblok. Kowe ngombe mabuk su. Mabuk, black out, rak sadar tiba-tiba duitnya hilang nyalahke koncone kowe, salahke awakmu sik. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, ini yang terakhir yang perlu kalian tahu. Tadi dari awal udah tentang outfit, duit, waspada, negative thinking, minuman, apa segala macam. Dan yang terakhir adalah tahu kapan harus pulang. Semua yang aku sampaikan tuh sebenarnya prinsip orang masing-masing, tapi aku mau ngasih tahu ke kalian. Ada yang lebih enak untuk dijalanin. Mungkin kalau aku pribadi, ketika main ke klub atau ketika main ke tempat yang sejenis itu, aku membiasakan diri untuk pulang sebelum jam 12 malam. Even itu setengah 12, jam 12 kurang 15, aku pulang sebelum jam 12 malam. Karena mungkin orang-orang jam 12 malam itu lagi mau puncak-puncaknya mabuk. Rata-rata itu belum resek. Tapi ketika udah mulai muntah, udah yang mabuk berat, nah itu udah mulai resek. Dan kenapa jam 12? Karena itu masih affordable untuk kalian pulang naik kendaraan pribadi atau naik ojek online untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena rata-rata orang itu kalau sampai bener-bener klubnya tutup itu biasanya udah resek, udah yang harus dibopong, udah yang harus digendong, itu udah ranah-ranah pembungkusan wanita ya kan, cewek-cewek dibopong keluar dengan bajunya yang udah berantakan karena udah mabuk. Oke, nyambung sama yang terakhir tadi, namanya di klub. Kalau kita joget, kita nggak tahu sebelah kita siapa. Banyak laki-laki dan wanita yang bebas, yang mungkin cowok-cowok kalau sering kita lihat nyekoi minuman, dia bawa botol, dicekok-cekok ya apa segala macam. Terus orang joget-joget, kita nggak tahu orang yang datang ke klub itu siapa, dengan background apa, dia siapa sebenarnya, kita nggak ada yang tahu. Aku pernah punya pengalaman, namanya di klub joget senggolan wajar gak? Senggol, cuman kesenggol ini aja. Namanya orang mabuk tuh pasti tetap gampang kesenggol, gampang emosi, gak pikir panjang. Pernah suatu ketika ada cewek joget, dia sama om-om, aku gak tahu itu om-om nakal apa itu bojone, pacare apa dia sama om-om. Ceweknya ini mungkin nakal apa enggak aku gak tahu, tapi yang jelas dia joget terus senggolan sama seorang cowok pemuda, masih muda. Om-omnya ini mungkin gak terima ya, karena ceweknya mungkin bilang kalau mungkin ya, aku bilang mungkin aku habis disenggol. Si om-omnya mungkin nggak terima. Terus akhirnya berantem di tempat, cekcok apa segala macam. Namanya klub itu pasti ada security-nya, dibawalah keluar. Om-omnya sama cewek ini keluar. Pemuda yang nyenggol tadi berniat untuk minta maaf keluar. Tahu apa yang terjadi? Om-omnya udah di dalam mobil bersama cewek. Si pemuda-pemuda ini udah berada di dalam mobil karena mau pulang juga. Omnya turunin jendela terus ngokang senjata, ngokang pistol ke arah pemuda-pemuda itu tadi. Bayangin nggak gimana perasaan si pemuda itu tadi? Yang mungkin pemuda-pemuda itu tadi tidak mengira kalau mereka akan menghadapi hal seperti itu. Ini adalah salah satu resikonya yang nggak terprediksi. Gak ada yang mengira sampai dikokangin pistol tuh, gak ada. Gak ada yang mikir sampai oh aku nyenggol cewek, tak pikir ku cewek biasa aja, ternyata dia sama om-om dan omnya bawa pistol. Gak ada yang pernah ngira kayak gitu. Ini adalah bahaya ke klub. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya kalian harus melek mata. Kalian harus ngerti ada hal-hal kayak gini yang bisa terjadi di kalian. Namanya klub ya kan. Nah itu tadi yang harus kalian tahu, dan mungkin berdasarkan video ini kalian bisa jadi mikir ya, niat kalian tuh sepadan gak sama resiko yang akan kalian dapet. Gengsi-gengsi kalian ya, rasa ingin dianggap keren itu sepadan gak sama resiko-resiko yang ada di depan mata. Klub itu adalah tempat kita semua tahu ya, tempat minum, mabuk, cangkeman, gue kita jelas ke. Balik lagi ke niat, aku pernah bilang di video sebelumnya, yang putih itu gak selalu bersih dan yang hitam tuh gak selalu kotor.
Ketika kita datang ke tempat klub, kita semua tahu itu tempat apa. Tapi ketika niat kita emang cuman mencari melepas stres yang cuman, kalau aku ya udah minum enak-enak tuh maksudnya tipsi yang mabuk tapi nggak sampai yang nggak sadar, nikmatin musik, udah kelar pulang. Ketika kalian bisa ngontrol berapa banyak kalian minum, tahu limit diri kalian dan tahu kapan harus pulang, nggak ada masalah, nggak akan ada masalah. Niat kalian kesana untuk melepas stres, nikmatin lagu, pengen minum, tahu limit kalian, tahu kapan pulang, nggak ada masalah. Tapi ketika kalian terkompori sama teman-teman kalian dan nggak tahu limit kalian dan kalian akan minum terus sampai blackout, sampai jackpot dan nggak tahu kapan harus pulang, jamin pasti ada masalah. Entah di jalan, entah kalian pulang ke rumah, entah kalian pulang cuman ke mobil, entah kalian pulang ke hotel atau ke rumah orang atau ke rahmatullah. Semua ada resikonya. Semoga kalian belajar, semoga kalian mikir lagi dari video ini, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa komen di bawah pengalaman-pengalaman kalian dan argumen kalian. Tetap akan tak baca, tapi please jangan bodoh dan jangan langsung ngejudge. Kalian harus dengerin full video ini. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye.